Nah, apa itu penyaluran zakat fitrah? Pertama, secara deskripsi, zakat fitrah penyaluran itu adalah merupakan program pendistribusian. Ya, karena ini bahan makanan pokok. Jadi tidak perlu lagi didaya gunakan. Kapan diterima di masjid, kemudian disalurkan dalam bentuk pendistribusian. Ya. Kemudian yang kedua tujuannya adalah memang ini ketika bicara zakat fitrah sepenuhnya menyalurkan zakat fitrah dari muzaki kepada para mustahik. Nah, mekanismenya dalam penyaluran zakat fitrah ini bisa bersinergi. Katakanlah masjid bisa bersinergi dengan Basnas tempat, ya baik provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian bisa juga bersinergi dengan mitra strategis. Biasanya kalau masjid, kalau di tingkat desa, ya bisa dengan RT-nya, dengan RW-nya, atau juga komunitas-komunitas yang ada di sekeliling masjid. Ada majelis taklim, ada perkumpulan, dan lain sebagainya. Boleh saja. Jadi zakat yang dikumpulkan di masjid, kemudian disalurkan dengan kerjasama atau bersinergi beberapa stakeholder yang ada di lingkungan kita. Kemudian target dan nominal, seperti tadi saya sampaikan, target untuk penyaluran zakat ini kepada keluarga, ini lebih enak. Jadi kalau Bapak punya apa namanya dana zakat fitrah atau beras yang diterima, pastikan data kita adalah data berbasis keluarga, ya, jangan perorangan dulu. Nanti tinggal besarannya, kalau satu keluarga anaknya lebih banyak sama keluarga anaknya sedikit, pastinya berbeda. Jadi tidak bisa juga disamakan. Nah, besarannya nominal atau uang tadi, atau juga bisa dalam bentuk beras. Ini saya share beberapa bentuk publikasi, ya. Dari gambar ini, pastikan kita bisa menyampaikan pesan bahwa kita ini bekerja sesuai amanah dan menyampaikannya juga kepada yang tepat sasaran. Kadang-kadang masalah foto ini juga menjadi masalah juga, Ustaz Anam. Jadi jangan sampai foto ini selfie-nya para amil, ya, gagah-gagahannya para amil. Tetapi tunjukkanlah foto-foto kita ini, kita sedang berjuang, kita sedang bekerja, dan mustahik yang kemudian menjadi penerima manfaat ini, asnaf ini, yang mungkin ini menjadi laporan secara dokumen kepada para muzaki. Ini loh cara kita menyampaikan, ya. Kemudian dalam bentuk apa namanya dokumentasi-dokumentasi yang ini hanya sekedar contoh saja. Ya. Kemudian juga ada target penerima program. Ya, kalau penerima manfaat yang umum itu memang fakir miskin dan fisabilillah untuk zakat fitrah. Tapi boleh kalau ada mu'alaf boleh kalau memang dia mau. Tapi mu'alaf itu tidak selalu miskin. Tapi yang udah pasti miskin adalah asnaf yang satu, yaitu fakir miskin dan juga fisabilillah. Boleh target program keluarga penerima manfaat tadi itu klasternya adalah tenaga pendidik dan dakwah. Boleh klasternya ini orang-orang yang sedang punya usaha tapi mungkin masih butuh bantuan. Boleh juga klasternya juga penerima zakat fitrah ini adalah penyandang disabilitas. Boleh juga buruh informal, jadi ada ART dan lain sebagainya, atau orang-orang yang berpenghasilan masih masuk kategori miskin. Juga keluarga miskin ekstrim di tempat-tempat kita. Ini pilihan saja. Bapak Ibu tidak harus sama, tetapi mana yang kemudian menjadi prioritas untuk menyalurkan zakat-zakat fitrah yang kita kelola di masjid. Ini sekedar gambaran saja. Jadi tren nilai penyaluran zakat di Basnas Pusat, alhamdulillah di tahun 2023 juga masih cukup tinggi, dan mudah-mudahan di daerah kalau layanan kita baik, sosialisasi edukasinya baik, programnya baik, insya Allah juga akan ada kepercayaan orang menitipkan, mengamanahkan zakatnya melalui kita. Jadi ini juga tren penyaluran zakat fitrah. Sebaran titik zakat fitrah penting juga Bapak Ibu di masjid untuk menyiapkan perencanaan titik salur. Ya, kalau tadi titik salur itu melalui mitra, nggak apa-apa, dituliskan mitranya siapa, daerahnya apa, dan lain sebagainya. Nah, mekanisme pelaporan
yang tadi saya singgung di atas, ini paling tidak ada 4 yang kemudian Bapak Ibu menjadi kesiapan kita dalam mekanisme pelaporan. Pertama adalah ada berita acara serah terima barangnya, ya. Jadi kalau dengan mitra ini, kalau tadi kita misalnya dengan komunitas, dengan majelis taklim, dengan RW dan sebagainya, maka jangan lupa laporan penyaluran yang harus dibuat oleh mitra itu adalah berita acara serah terima barang, kalau dia beras, kalau dia uang, ini ada serah terimanya. Kemudian laporan kegiatannya, di dalamnya ada foto, ya kegiatannya apa saja, kemudian berapa penerima manfaatnya, di daerah mana, berapa RT, berapa RW, dan seterusnya. Kemudian ada dokumentasi video atau foto dan data mustahik. Ini beberapa apa namanya salinan atau dokumen kaitan dengan berita acara serah terima. Formatnya sudah ada. Mungkin nanti setelah ini materi pun akan kita share. Bapak Ibu bisa apa namanya mencontoh lah dari bentuk-bentuk lampiran yang tadi saya jelaskan. Ini ada nama penerima zakat fitrah dan sebagainya. Format-format ini contoh dokumentasi, ya.